Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bunda mau kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Oke? Siap teman-teman? Oke, siap. Silahkan teman-teman ikuti ice breaking yang Bunda Tuti berikan di rumah ya. Oke, nama ice breakingnya adalah buka tutup. Oke teman-teman, kita mulai ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digoyang-goyang. Bagaimana teman-teman? Apakah seru? Kita coba satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digoyang-goyang. Oke teman-teman, terima kasih. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema 3. Ayo, bagi teman-teman yang belum mempersiapkan buku tema 3-nya, tolong dipersiapkan. Nah, kita akan memasuki tema 3 dengan judul bukunya Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Terus subtema 1, tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran, Bunda Tuti akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, Bunda harap teman-teman semua dapat menentukan bagaimana cara melestarikan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak penjelasan dari bunda-bunda gurunya, teman-teman dapat menentukan ciri-ciri dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dengan benar juga. Nah, teman-teman, Bunda Tuti akan membacakan materi pelajaran kita hari ini. Materinya juga ada 2 loh. Yang pertama, materinya itu adalah cara melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, ciri-ciri dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ini materinya ya teman-teman. Baik, kita mulai belajar ya. Yang pertama itu ada namanya dataran tinggi. Bunda, apa sih dataran tinggi itu? Aku bingung. Oke, teman-teman. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar serta terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Wow. Lebih dari 600 meter, berarti tinggi banget ya teman-teman. Lalu untuk ciri-ciri dataran tinggi itu ada 5 di sini Bunda cantumkan. Yang pertama, memiliki iklim yang sejuk. Yang kedua, memiliki ketinggian 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, suhu pada dataran tinggi berkisar 10 sampai 20 derajat Celcius. Memiliki amplitudo suhu harian dan juga suhu tahunan yang besar. Terus curah hujannya yang rendah. Bunda, manfaat dataran tinggi itu apa sih Bun? Manfaatnya itu ada banyak banget teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu sebagai objek wisata. Tentu teman-teman sering melakukan kegiatan liburan di dataran tinggi, apalagi bagi teman-teman yang suka camping nih. Terus yang kedua, sebagai tempat untuk perkebunan. Ada perkebunan apa aja Bunda? Ada perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan sayuran, dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Terus yang selanjutnya menjadi tempat untuk melakukan pertanian hortikultura. Terus selanjutnya menjadi tempat untuk melakukan penanaman hutan-hutan loh. Selanjutnya lagi sebagai tempat melakukan
kegiatan peternakan. Itu adalah manfaat dari dataran tinggi ya teman-teman. Bunda-bunda, lalu di dataran tinggi itu para penduduknya bekerja sebagai apa ya mayoritas? Oke, mayoritas teman-teman, mata pencarian di dataran tinggi itu ada perkebunan, yang pertama. Yang kedua ada perhutanan. Yang ketiga ada pertambangan. Terus yang keempat ada pariwisata. Ini adalah mata pencarian penduduk dataran tinggi ya. Jadi yang tadi Bunda bilang di awal nih, siapa yang suka camping? Nah, itu sebagai objek wisata manfaatnya. Terus mata pencariannya kalau di bidang pariwisata pasti di situ dia menyediakan jasa untuk buka camping itu ya teman-teman, entah itu pinjaman tenda dan sebagainya. Selanjutnya, kalau ada dataran tinggi pasti ada dataran rendah. Bunda, apa sih yang dimaksud dengan dataran rendah? Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas yang berada pada ketinggian relatif rendah. Terus untuk ciri-cirinya apa Bunda? Ciri-cirinya di sini juga ada 5. Yang pertama, tanahnya relatif datar. Yang kedua, biasanya di daerah sekitar pantai, namun terdapat juga di daerah pendalaman. Terus yang ketiga, terjadi akibat proses sedimentasi. Yang keempat, memiliki tanah yang subur dan dijadikan permukiman. Selanjutnya yang kelima, memiliki tekanan udara yang tinggi dibandingkan dengan dataran tinggi ya teman-teman ya. Nah Bunda, ini kan dataran rendah ya. Terus manfaatnya apa bagi penduduknya? Yang pertama, sebagai tempat untuk melakukan permukiman, kegiatan industri, serta pertanian. Terus yang kedua, menjadi tempat untuk melakukan peternakan. Ada peternakan sapi, ada peternakan kambing, ada peternakan kuda, hingga ada peternakan kerbau loh. Selanjutnya, menjadi tempat untuk membuat sawah irigasi. Selanjutnya, untuk menjadi tanah tegal. Dan selanjutnya, sebagai sawah tada hujan. Selanjutnya lagi menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perkebunan seperti perkebunan sawit, perkebunan tembakau, dan perkebunan rami. Ini adalah manfaat dataran rendah ya teman-teman. Terus Bunda, penduduknya di dataran rendah itu rata-rata bekerja sebagai apa ya? Oke teman-teman, mayoritas penduduk yang berada di dataran rendah itu bermata pencarian sebagai peternak. Yang pertama, ada yang kedua sebagai pedagang kaki lima, teman-teman. Yang biasa teman-teman jajan tuh yang di pinggir-pinggir jalan itu adalah namanya pedagang kaki lima. Terus ada tukang ojek. Ya, kalau bahasa gaulnya sekarang itu ojol ya, ojek online. Terus ada karyawan kantor nih teman-teman. Jangan-jangan ada salah satu orang tua teman-teman di rumah yang bekerja sebagai karyawan kantor juga. Ini adalah mata pencarian penduduk di dataran rendah. Selanjutnya kita akan belajar tentang pantai. Hayo, siapa yang suka liburan ke pantai? Ya, Bunda Tuti juga suka nih ke pantai. Nah, di sini ada pantai indah banget ya, pasirnya berwarna pink. Lalu, apa sih Bud pengertian dari pantai itu? Nah, pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut yang menjadi batas antara daratan dan perairan laut, teman-teman. Terus, untuk ciri-ciri pantai apa Bunda? Ciri-cirinya itu ada banyak. Yang pertama, memiliki garis yang permanen dan juga terjaga dengan baik. Selanjutnya, tanah yang berpasir. Selanjutnya, terdapat tumbuhan yang mempunyai akar napas yang berguna untuk beradaptasi. Sebab di daerah pasang laut itu berlumpur. Terus memiliki muara. Selanjutnya ciri-cirinya terdapat ekosistem mangrove. Nah benar ya teman-teman, kalau kita sering ke pantai itu kita tidak asing
menemukan tumbuhan mangrove di pinggir-pinggir pantai ya teman-teman. Ternyata itu adalah ciri-ciri pantai. Ada banyak di sini Bunda menjabarkan ada 5 ciri-ciri dari pantai. Terus Bunda, apa sih Bun manfaat pantai itu? Manfaatnya itu ada banyak banget teman-teman. Yang pertama, manfaat dari pantai itu sebagai destinasi pariwisata. Maksudnya ya tadi loh, sebagai tempat liburan. Terus yang kedua, sumber mata pencarian masyarakat di sekitar pantai. Yang ketiga, mencegah permukiman penduduk terkena air laut ketika pasang. Terus yang keempat, pantai dipergunakan sebagai tempat budidaya berbagai komoditas. Ada komoditas penyu dan sebagainya. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ternyata pantai itu juga sebagai sumber penghasilan untuk negara ya teman-teman. Terutama untuk daerahnya. Terus Bunda, orang yang tinggal di daerah pantai itu rata-rata bekerja sebagai apa ya Bunda? Oke, mayoritas penduduk yang tinggal di daerah pantai itu bekerja sebagai pertama nelayan dong ya teman-teman ya, karena kan di pantai itu pasti banyak ikannya. Nah, pasti di sekitar pantai itu penduduknya banyak bekerja sebagai nelayan. Terus yang kedua, teman-teman hayo, siapa nih yang suka main ke pantai? Terus di pinggir pantai tuh ada toko jualan kerajinan hasil laut itu loh, yang biasanya dari siput, dari cangkang siput ya maksud Bunda, ada yang dari kerang dan sebagainya yang dibikin sebuah kerajinan terus kita beli buat oleh-oleh biasanya. Nah itu biasanya tuh banyak penduduk di sekitar pantai itu bekerja membuat kerajinan tersebut. Ada juga yang menjualnya. Terus selanjutnya banyak yang bekerja sebagai petani rumput laut. Ayo ngaku siapa nih yang suka makan rumput laut? Nah ternyata ada petani rumput laut loh teman-teman. Ya nanti semoga insya Allah kita bisa melihat secara langsung ya bagaimana mereka membudidaya rumput laut tersebut. Terus ada juga yang bekerja sebagai pedagang atau pembuat makanan khas laut. Kan laut itu menghasilkan banyak ikan-ikan segar, kepiting, udang, dan sebagainya. Ternyata diolah oleh penduduk sekitar, dibuat sebagai makanan khasnya. Nih kebetulan Bunda Tuti kasih nih satu contoh makanan khas di Bangkai ya. Karena Bangkai itu kan dikelilingi oleh pantai ya teman-teman. Jadi banyak warga di sekitar pantai itu mengolah makanan ini. Kalau di kita namanya getas, teman-teman. Ada banyak macam contoh makanan khas laut, tapi ini Bunda menyantumkan satu aja. Oke, teman-teman? Selanjutnya kita akan belajar Bunda, bagaimana sih Bun cara melestarikan lingkungan. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, kita harus menjaga kesuburan tanah dengan cara menggunakan pupuk alami. Ada yang tahu nggak? Pupuk alami itu apa? Pupuk alami itu teman-teman yang tidak menggunakan bahan kimia ya, entah itu kompos contohnya atau kotoran hewan seperti kotoran ayam, itu banyak digunakan sebagai pupuk alami. Terus melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Nah, jadi kita harus melakukan penebang pohon dengan cara pilah dan pilih ya, mana pohon yang boleh ditebang dan mana pohon yang tidak boleh ditebang. Selanjutnya, melakukan penanaman kembali, reboisasi, penghijauan kembali. Maksudnya teman-teman dan kita semua dianjurkan untuk menanam pohon. Maksudnya ya teman-teman ya. Terus membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan sebagainya. Fungsinya ini apa Bun? Fungsinya itu sebenarnya sebagai pelindung bagi tumbuhan bisa, bagi hewan juga bisa. Terus mencegah perburuan liar terhadap hewan-hewan yang dilindungi. Makanya ada namanya suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan sebagainya biar bisa mempertahankan
keberadaan hewan-hewan yang sekarang itu sudah punah, atau menjaga keberadaan tumbuh-tumbuhan yang sekarang udah punah, susah sekali dicari ya teman-teman. Itu fungsinya. Baik teman-teman, Bunda rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, terima kasih. Sehat selalu ya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, Bunda rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, tetap semangat, sehat selalu semuanya.